Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat Caca baru memasuki apartemennya, tiba-tiba HP-nya berdering. "Halo," jawab Caca saat mengangkat teleponnya. "Non Caca," ucap Bi Ana di seberang sana. "Iya Bi, ada apa?" tanya Caca sambil melepaskan sepatunya dan mengganti sandal. "Non Leon," ucap Bi Ana. "Kenapa dengannya?" tanya Caca sambil meneguk air minum yang baru ia ambil di kulkas. "Non Leon diusir dari rumah, Non," ucap Bi Ana terisak. "Cetar." Apa? Bagaimana maksud Bibi? Gimana? Caca nggak ngerti," ucap Caca terbata karena terkejut. "Non Leon hamil, Non, dan dia diusir oleh nyonya besar. Sekarang Bibi nggak tahu dia kemana," ucap Bi Ana. "Kapan dia perginya, Bi?" tanya Caca, lalu segera kembali memakai sepatunya. "Kira-kira 20 menit yang lalu, Non. Dari tadi Bibi coba telepon Non Caca, nggak bisa," ucap Bi Ana. "Ya udah Bi, Caca matiin teleponnya dulu ya Bi," ucap Caca mematikan sambungan telepon, lalu kembali meraih tas ranselnya dan segera pergi keluar dari apartemen. "Yudah," seru Caca terkejut kala membuka pintu apartemen dan menemukan Yuda sudah berdiri di sana. "Non Caca mau kemana?" tanya Yuda dengan mengerutkan dahinya. Yuda, gue pinjem mobilnya," ucap Caca yang langsung meraih kunci mobil yang berada di tangan Yuda dan segera berlari menuju lift tanpa menunggu jawaban dari Yuda. "Non Caca!" teriak Yuda, ikut berlari mengejar Caca, namun lift sudah tertutup. Caca langsung mengendarai mobil Yuda menuju kawasan perumahannya. Sepanjang perjalanan, Caca melihat-lihat ke arah jalanan, berharap bertemu dengan Leona, namun nihil. Hingga dia sampai di rumahnya, ia tidak menemukan Leona. Caca yang enggan masuk ke dalam rumah itu lagi, kini ia memilih menelpon Bi Ana untuk menanyakan kabar dari Leona. "Bagaimana Bi?" tanya Caca saat Bi Ana menjawab panggilan teleponnya. "Nomornya tidak aktif, Non. Bibi nggak tahu di mana Non Leon," jawab Bibi. "Duh, Caca mesti cari kemana ya, Bi? Sekarang Caca di depan gerbang. Caca nggak mau masuk," ucap Caca sambil matanya melihat ke kanan dan ke kiri. "Kakak, di mana kakak sekarang? Kenapa kau bodoh sekali sih?" gerutu Caca dalam hati. Brak! Dimas menggebrak meja kerjanya dengan keras saat Yuda kembali ke kantor dan memberi kabar bahwa Caca pergi dengan menggunakan mobilnya. Maafkan saya, Tuan," ucap Yuda. "Yuda, bagaimana bisa kamu malah kesini? Bukan membuntuti Caca, hah? Bagaimana kalau dia kenapa-napa di jalan? Bagaimana kalau dia pergi jauh dan gak kembali? Bagaimana?" seru Dimas dan menatap tajam ke arah Yuda. "Ya elah, Non Caca bukan anak kecil, Tuan," gumam Yuda dalam hati. "Aku tahu dia bukan anak kecil, tapi seperti yang kamu bilang tadi, dia pergi dengan wajah panik dan buru-buru. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengannya? Bagaimana Yuda? Kenapa kamu ceroboh sekali?" ucap Dimas kesal. Glek. Yuda menelan salivanya dengan susah karena Dimas seperti mengetahui isi hatinya. "Kamu cari dia sampai ketemu sekarang," seru Dimas. Baik Tuan," ucap Yuda lalu segera pergi. Dasar bos gak ada akhlak, dia pikir aku tidak berusaha mengikutinya tadi. Kalau emang khawatir, kenapa nggak tadi dia aja yang datang ke apartemen, gerutu Yuda dalam hati saat berada di dalam lift. Dret, ponsel Yuda bergetar menandakan adanya pesan masuk. "Tuan Dimas, jangan terus mengumpatku." Tubuh Yuda seketika menegang saat mendapatkan pesan dari Dimas. Bagaimana ia tahu bahwa ia mengumpatnya? Sepertinya Pak Duda memiliki indera keenam, gumam Yuda dalam hati. Hari berlalu begitu cepat, kini Caca sedang berada di sebuah kamar, yaitu kamar Dimas. Yaps, hari ini adalah hari pernikahan Caca dan Dimas. Caca sedang duduk menatap dirinya di pantulan cermin. Pikirannya kembali melayang membayangkan Faris.
Andai papa sekarang masih ada, Caca pasti akan senang banget, gumam Caca mencoba tersenyum saat melihat ke cermin. Berulang kali Caca menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya perlahan. Gugup itu sudah pasti, deg-degan jangan ditanya. Bila Arya dan Bian menyelenggarakan pesta mereka di sebuah hotel, maka Dimas dan Caca akan diadakan di kediaman Pranata, tepatnya di taman belakang. Caca sangat ingin mengadakan pesta pernikahan bertema garden party, maka dari itu ia menginginkan pesta di taman rumah, bukan hotel. Caca juga tidak ingin mengundang banyak tamu, hanya segelintir kolega bisnis Dimas dan keluarga Pranata, serta beberapa teman Caca saja. "Caca!" teriak trio somplak membuka pintu dengan begitu hebohnya. "Astaga, kaget gue!" ucap Caca mengusap dadanya yang terkejut akibat ketiga sahabatnya. "Hehe, sorry," ucap Naila terkekeh. "Selamat ya sayangku, kamu cantik banget," ucap Hana memeluk Caca yang baru saja selesai dirias. "Thanks Han," jawab Caca tersenyum. "Selamat ya Caca, semoga pernikahan kamu langgeng, sakinah, mawadah, dan warohmah. Aku seneng banget akhirnya kamu berhasil," ucap Naila berkaca-kaca dan tersenyum bahagia saat memeluk Caca. Bisa aja loh," ucap Caca terkekeh. "Kapan ini isinya?" tanya Caca sambil menaik turunkan alisnya kepada Naila. "Ini udah diisi, Cak," jawab Naila cemberut. "Isinya bubur ayam tadi pagi sama es teh manis," imbuhnya, membuat senyum Caca yang tadinya merekah senang langsung berubah cemberut kesal. "Maksud gua anak oncom," ujar Caca kesal. "Aku gak doyan oncom, Cak. Gimana bisa perutku isinya oncom?" jawab Naila cemberut. "Bodoh amat," ucap Caca, Hana, dan Jenar bersamaan. Lalu mereka tertawa bersama. "Awas kalian, minggir. Sekarang gantian aku mau ngasih ucapan ke kakak iparku," ucap Jenar tersenyum manis. "Selamat ya, Cak. Aku seneng banget akhirnya kamu dan Kak Dimas tiba juga di hari bahagia ini," ucap Jenar tulus. "Duh, aku mau nangis. Bentar, tisu, Hana tisu," kata Jenar meminta tisu pada Hana. "Welcome to Pranata Family, Caca," ucap Jenar setelah menghapus air matanya, lalu ia memeluk Caca dengan erat. "Kamu ngasih ucapan kebanyakan drama, Je," ucap Hana cemberut. "Biarin, ble," ujar Jenar sambil terkekeh. "Sayang, sudah siap?" tanya Tamara saat membuka pintu kamar. "Sudah, Mah," jawab Jenar langsung menggandeng tangan Caca. "Kamu cantik sekali sayang," ucap Tamara tulus sambil memegang bahu Caca. "Terima kasih Tante," jawab Caca tersipu malu. "Mama, jangan Tante lagi, oke?" ujar Tamara membuat mata Caca kembali berembun. "Mama," ucap Caca pelan dengan tersenyum manis namun matanya berembun. "Tahan, jangan nangis nanti make upnya berantakan," ujar Tamara mampu membuat mata Caca yang tadi hendak mengeluarkan air mata berubah hilang seketika, malah membuat Caca terkekeh sendiri. "Mama berharap kamu bisa menjadi istri yang baik untuk anak sulung Mama dan menjadi ibu yang baik untuk Aiden serta adik-adiknya Aiden kelak," ujar Tamara lembut membuat pipi Caca semakin tersipu kala mengingat kata Tamara yang mengucapkan kata adik Aiden. Wajah Caca terasa begitu panas saat kembali memorinya mengingat tubuh Dimas yang hanya berbalut handuk di pinggangnya. "Anjir, nih otak kenapa langsung traveling ke sana sih? Sumpah gue mesum banget," ucap Caca dalam hati pada dirinya sendiri. Dengan digandeng oleh Tamara dan Jenar, Caca mulai keluar kamar, menuruni anakan tangga satu persatu dengan elegan dan anggun. Jangan tanyakan bagaimana perasaannya saat ini, sudah pasti sangat tidak karuan. Bahkan kini tangannya terasa sangat dingin dan berkeringat, dan itu disadari oleh Jenar dan Tamara. "Mami," panggil Aiden sambil tersenyum menunggu Caca dan rombongan di lantai 1, tepat di anakan tangga terakhir. "Aiden," ucap Caca pelan sambil tersenyum.
"Di mana papi kamu, sayang?" tanya Tamara. "Papi sudah di sana, Oma. Aiden disuruh manggil Oma dan Mami," ucap Aiden yang ternyata disuruh memanggil mempelai wanita. Gue gugup banget sumpah," ucap Caca pelan. Bahkan kini bila boleh jujur, kakinya sangat lemas, jantungnya berdetak tidak karuan, dan tangannya berkeringat dingin. "Santuy, Ca," bisik Jenar sambil terkekeh. "Ayo sayang," kata Tamara kembali menggandeng Caca dan melangkah dengan anggun menuju taman. Ketika Caca dan rombongan memasuki area acara, semua mata tertuju padanya saat MC mengumumkan bahwa mempelai wanita telah tiba. Dimas yang didampingi Arya, Bian, dan Adi pun juga langsung menatap ke arah di mana Caca yang berjalan dengan digandeng Tamara dan Jenar dengan perlahan bak Putri Solo. "Tarik nafas yang dalam, Cak, terus hembuskan, lalu lakukan lagi," ucap Jenar agar membuat Caca rileks. Namun nyatanya semakin ia mendekat ke arah Dimas, jantungnya semakin tidak karuan, kakinya semakin lemas bagai tak bertulang. Gue kayaknya gak kuat deh, J," ucap Caca lirih saat tinggal beberapa langkah lagi. Jenar segera memberi kode kepada Dimas agar menghampiri Caca menuju meja yang sudah disiapkan untuk melaksanakan ijab kabul. "Buruan samperin, jangan diliatin aja," ucap Arya yang melihat kode dari Jenar, namun Dimas malah diam melongo karena terpesona akan pesona Caca yang tampil sangat sempurna hari ini. "Kalau lu gak mau, biar gue suruh Fahmi yang gantiin," ucap Arya sambil melirik ke arah Fahmi yang tengah menatap Caca dengan kagum. Mendengar nama Fahmi disebut, seketika lamunan Dimas langsung ambyar. Ia lalu beranjak dari duduknya dan menghampiri Caca. "Lama banget di kodenya," sungut Jenar kesal kepada Dimas. "Jangan lama-lama dilihatinnya. Buruan bawa sana," ucap Tamara. "Ayo kita menuju kebahagiaan bersama," ucap Dimas pelan sambil tersenyum begitu manis membuat Caca semakin meleleh bak es krim terkena matahari. Dimas mengulurkan tangannya dan langsung disambut oleh Caca. Aku gak kuat jalan lagi," gumam Caca lirih membuat Dimas mengernyitkan dahinya. "Kenapa?" tanya Dimas. "Caca nervous banget, sumpah gak kuat Om," rengek Caca pelan membuat Dimas tertawa kecil. "Papi, buruan gendong maminya Aiden. Kalau papi gak mau gendong, biar Aiden yang gendong," ucap Aiden. "Emang kuat?" ledek Dimas. "Nanti 5-6 tahun lagi pasti kuat," jawab Aiden dengan cepat sambil menunjukkan otot lengannya yang belum numbuh sehingga membuat semua yang melihatnya tertawa. "Atau Aiden bisa minta tolong om-om yang lain kalau papi gak kuat," ucap Aiden lagi dengan senyum miring langsung membuat tawa Dimas terhenti dan detik itu pula ia langsung menggendong Caca. "Bagaimana nak Dimas? Nak Caca sudah siap?" tanya penghulu. "Siap Pak," jawab Dimas cepat. Dimas menarik nafasnya dalam-dalam sebelum akhirnya mulai menjabat tangan penghulu.